Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat para bapak-bapak hadirin sekalian jemaah taklim Musholah Al-Islah, terkhusus ketua TKM, khusus pula Bapak Sanjono. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman Maha Rahim, bahwasanya kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, panjang umur, sehat walafiat, bisa hadir di majlis yang mulia ini, yang sama-sama kita menggugurkan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadisnya yang sahih, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimatin. Bermula mencari ilmu faridatun, yaitu fardu. Yang namanya fardu adalah wajib wudu. Kalau wajib wudu, kalau kita lapar wudu sama ngaji pun begitu wajib. Faridatun ala kulli muslimina wal muslimatin, atas setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Kewajibannya minal mahdi ilal lahdi, dari kita masih digedong mak kita, bahasa saya mak kita, ibu kita, sampai ilal lahdi, sampai kita masuk lubang landak, itu batas kita ngaji, batas itu. Orang kalau meninggal dunia, pembelajaran terakhir adalah talqin. Talqin itu ngajarin apa? Ngajarin kalau seandainya nanti ada dua malaikat, kan begitu, dipesan dalam talqin. Ya fulan, ijaja'aka malakaini fala yuksi'aka. Itu kata orang yang nalkin di atas seperti itu. Hai fulan, kita pesen. Kok orang mati dipesan? Kan tatkala seseorang belum selesai memakamkan, masih dalam keadaan dipendam diuruk dengan tanah, itu si mayit tadi sudah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh ditaruh lagi jasadnya. Belum selesai itu orang memakamkan. Kemudian sampai selesai dimakamkan, orang belum pulang dari memakamkan, baik itu tetangga-tetangganya atau keluarganya, itu sudah dihidupkan si mayit tadi di dalam kubur, cuman tidak diberi tenaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan lemes, kayak orang lagi berak-berak kan lemes, orang lagi buang air besar sakit perut, itu masih buang lemes dari perut, pernah sakit perut belum? Lagi moncor-moncor di AB. Ini apa ini? Kenapa ada tembakan tuh? Lemes, lebih lemes dari itu. Ya. Kemudian orang di atas
kuburan tadi yang ditalkin itu mesen tadi. Hai pulang kalau seandainya datang kedua Ja'aka malaika ini, apabila datang kepadamu dua malaikat, dia dengar. Termasuk orang yang ngomongin dia. Biasanya kan orang pada ngomong gitu. Ya kalau orang yang soleh biasanya enak. Kalau orang yang tukang brengsek, kalau orang yang brengsek nih, umpamanya itu orang ya kurang ajar nih, preman, bikin resa di kampung, mati. Biasanya orang ngomong kurang enak. Baru diinjak-injak syukur lo mati. Kambing orang hilang, ayam kagak yang hilang, yang malam kagak ada. Baru udah ngomong mereka dia. Biasa orang ngomong gitu Pak. Karena perbuatan dia. Itu dipesan saja kama laki fala yuksiaka. Kalau memang datang kepadamu dua malaikat fala yuksiaka, kamu jangan jadi. Bahwa khalqun min khalqillah, maka itu adalah makhluk daripada makhluk Allah, yakni munkar. Dan kalau mereka berkata faqul bilisanil fasih, kalau mereka berkata kepadamu maka ucapkan dengan lisan fasih oleh kamu, kan begitu. Mereka berkata man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ditanya masih Tuhanmu. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa nabimu? Ma ikhwanuka, siapa temanmu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ma imamuka, siapa imammu? Ditanya semuanya satu persatu. Kita masuk dalam kuburan ditanya malaikat tadi. Masuk Pak Aceh ditanya juga dia. Pak Jono ditanya juga. Pak Jono, ya, tapi kan kalau assalamualaikum bagaimana? Kalau assalamualaikum orang yang brengsek di sini, wah assalamualaikum malaikat luar biasa. Bentuknya juga nggak enak. Ya, dalam kitab surah Al-Tawbah dijelaskan begitu. Kalau orang di atas dunia soleh, banyak amal ibadahnya, maka malaikat sampai ke dalam kuburan tadi menemui si mayit tadi dalam keadaan enak. Assalamualaikum ya Allah. Wah enak, bentuknya juga enak. Waalaikumsalam. Nah itu bentuknya enak. Omongannya juga enak. Tapi kalau misalkan itu orang yang tadi banyak maksiat, sholat kagak pernah, paling setahun sekali, juga kalau Idul Fitri doang. Puasa Ramadan kagak, sama tetangga sering ribut. Kalau boleh kesenggol bisa, enggak boleh kesinggung bisa. Ini manusia brengsek seperti ini. Itu malaikat di dalam kubur sampai dengan mata yang menyala bagaikan api warna merah. Suara itu matanya bangun. Itu kayak macam wali, gede, matanya merah luar biasa. Kemudian tatkala dia berbicara itu malaikat munkar wa nakir karabdi, itu kayak kilat gede. Kayak gitu suara. Kayak gede suaranya nanya kepada orang yang banyak dosa tadi. Dan kita terasa ya, luar biasa. Kita kan mengikuti takut baik, kayak gitu suaranya. Dan untungnya yang mendengarkan suara malaikat tadi kita. Yang bisa mendengarkan malaikat suara malaikat tadi hanya para hewan-hewan, kayak kambing, ya. Terus ayam, sapi, itu dengerin. Makanya terkadang ada yang namanya ayam itu keker, baru dengerin. Sebenarnya lagi mendengar suara azan kubur. Hanya dia yang bisa mendengarkan, tapi kita tidak bisa mendengarkan. Karena kalau seandainya kita mendengarkan azab kubur dan juga pertanyaan malaikat yang dahsyat, kita juga ikut mati, Pak. Saking dahsyatnya itu azab kubur. Itu dikatakan oleh Rasul supaya
kita sadar bahwa dunia yang sekarang kita ada di dalamnya ini kesempatan terbaik buat kita untuk beramal sebagai bekal kita menuju akhirat. Pintunya adalah kematian. Kan nggak ada yang selamat ya. Semuanya pasti mati. Mati. Bisa bicara mati jadi. Bapaknya juga sama mati. Ini masalah itu nggak terkait masalah belajar. Begitu ya. RT mati, RW mati, Ustaz mati, Rasul rasain juga, Nabi rasain juga, malaikat sama, terakhir malaikat Israel juga mati juga. Nanti paling terakhir mati adalah malaikat Israel. Nyawa dewek bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka pertengahan dia nyawa dewek. Dan seandainya kita mendengar jeritan malaikat Israel tadi, kita pun juga sama ikut. Itu dia. Sebagai iktibar buat kita, hidup ini amatlah berharga. Apa yang kita perbuat akan kita petik hasilnya nanti dari alam kubur sampai akhirat. Proses kita masih jauh banget. Setelah nikah membawa amal baik. Karena di saat mati, kata Rasul, yatba'ul mayyita arba'at, itu akan mengikut kepada si mayit. Fayarji'ul isnani, maka pulang yang dua. Wa yabqa wahidun, maka tinggal satu ikut amal mayit tadi, yaitu amal baik dan amal kagak baik. Itu ya. Selama di dunia apakah dia berbuat baik, ya akan dibawa. Kalau dia tidak berbuat baik juga akan dibawa juga. Artinya hidup di dunia ini memang sudah demokrasi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pedoman Al-Qur'an dan hadis. Begitu. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah juga memberikan pedomannya supaya jangan tersesat, supaya hidup ini lurus. Gua udah siapin surga buat ente, kata Rasul. Faidat lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Jadilah kamu orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan cuma sekedar Islam, jangan cuma sekedar mukminin, tapi jadilah orang yang muttaqin. Loh, apa bedanya orang Islam, orang mukminin? Beda lah. Ada kalimat muslimin, orang Islam. Ada kalimat mukminin, orang beriman. Ada kalimat muttaqin. Beda-beda. Orang Islam belum tentu iman. Beda ini, ya. Orang Islam belum tentu iman. Orang beriman sudah pasti Islam. Orang yang beriman sudah pasti Islam. Orang yang beriman Islam belum tentu takwa. Orang yang takwa sudah pasti Islam, sudah pasti iman. Makanya Allah selalu menyuruh dalam Al-Quran jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena tujuannya supaya kita mulia di hadapan Allah. Ini yang membedakan antara kita satu lainnya adalah dengan nilai takwa. Kalau orang Islam banyak, di KTP juga Islam. Yang maling ayam orang Islam. Yang tukang lulus mobil hari Jumat orang Islam. Ya kan? Yang tukang gibah orang Islam. Yang tukang bunuh terkadang juga orang Islam. Yang mabok Islam. Yang berzina Islam. Kok Islam? Ya iyalah Islam. Tapi orang Islam tersebut bukan berarti orang beriman. Karena yang namanya orang beriman, Rasulullah menggambarkan ciri orang beriman nih, ya. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qaulun bil lisan. Wa
Wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, yakin bahwa la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Allahur Rabbi, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah lah yang patut disembah. Ini belum sempurna nih, baru cuma sekedar diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh, beramal dengan seluruh anggota tubuh kita. Salah satunya adalah sholat. Orang kalau sholat semua anggota tubuh ikut nggak? Ruh ikut sholat. Seluruh anggota badan kita sholat. Artinya kalau orang yang mengaku iman kepada Allah masih mau meninggalkan sholat, pertanyakan kembali imannya. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah masih mau meninggalkan puasa, sholat, sedekah, pelit, pertanyakan kembali imannya. Sebut wa amalun bil arkan, berbuat dengan seluruh anggota badan. Itulah orang beriman. Kalau orang beriman masih mau mabuk-mabukan, maka dia akan berarti orang beriman, berarti hanya sampai kepada Islam. Nah, itu bedanya Islam dengan iman. Nah, orang yang beriman belum tentu sampai derajat iman. Nah, orang yang takwa bagaimana? Dalam surah Al-Imran disebutkan ciri orang yang takwa, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal-kazimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu a'lam bishawab. Ciri orang yang takwa itu selain pertama mendirikan sholat, alladzina yu'minuna sholat. Selain mereka mendirikan sholat, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal-kazimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Itu orang yang takwa, cirinya pertama orangnya enggak pelit, orangnya dermawan. Yunfiquna yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, bisaro di saat dia dalam keadaan lagi punya, lagi gampang, wadoro dan juga dalam keadaan sulit. Bayangkan kalau di saat dia lagi punya, ada duit di kantong 5 juta, nyumbang 500.000, gampang apa kecil apa gede? Gampang kan? Karena duitnya ada. Kemudian di saat wodoro, di saat dia susah, saat kita nyumbang 200.000, karena duitnya kagak ada. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, adanya berapa duitnya? Jangan sampai lolos, jangan sampai nggak ikut andil dalam sedekah maulid, jangan sampai nggak ikut andil dalam berjariah. Adanya 50.000, ya 50.000. Itu ciri orang yang takwa. Jadi nggak pernah dia pelit. Dia tetangga, tolongin. Untuk Islam butuh apa? Tolongin. Karena orang yang bersedekah itu dekat sama manusia, dekat sama surga. Rasulullah mengatakan antara orang pelit sama orang yang dermawan. Kalau orang yang pelit, al-bakhil, aduwwullah, itu musuh Allah. Walau kana abidu, walaupun itu orang tukang ibadah, sholat 5 waktunya oke, tahajudnya oke, duhanya oke, ya. Puasain juga oke, cuman pelit yang na'udzubillah sampai 7 keturunan Pak. Kenal yang sebut kayu asam, yang pelit, yang susah ulet, ya. Masya Allah, ini orang yang nyeduh kopi ya, sampai diseduh lagi itu anunya, ampasnya dijemur. Saking pelit-pelit itu orang,
ibadah merajin kepada Allah. Walau kana abidun, walaupun dia tukang ibadah, tetap aduhullah, dia itu musuh Allah. Tuh orang yang boleh. Qaribun minannar, dekat sama neraka, dekat sama neraka. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Sebaliknya orang yang dermawan, as-sakhi, orang yang dermawan, qaribun minallah, habibullah, itu kekasih Allah. Walau kana fasikun, walaupun itu orang yang fasik. Nah, fasik bukan pesek, kalau pesek itu fasikin. Dalam bahasa Al-Quran itu fasikin artinya orang-orang fasik. Fasik itu orang yang tahu perintah Allah, tahu larangan Allah. Oh, yang begini haram, tahu dia itu haram, tapi masih dikerjakan. Kayak orang tahu sholat, tapi masih berani meninggalkan sholat. Tahu sholat wajib, tapi berani meninggalkan sholat. Tahu kan? Umpama meninggalkan. Itu orang fasik namanya. Nah itu, tapi karena rajinnya berderma, rajinnya dalam sedekah, tetap orang seperti itu jadi habibullah, kekasih Allah. Kan luar biasa ya, keajaiban sedekah ya. Habibullah, walau kana fasikun, walaupun orangnya fasik, tapi dengan sebab sedekah, sikapnya dermawan, itu jadi kekasih Allah walaupun dia dalam keadaan fasik. Berbalik dengan orang yang rajin ibadah tapi pelit, dengan orang yang fasik tapi dermawan. Ternyata sedekah itu bisa menjadikan seseorang kekasih Allah. Ciri orang yang kemudian ya, qaribun minal jannah, dekat sama surga. Orang yang beribadah ke sama neraka karena pelitnya. Orang yang dermawan dekat sama surga karena dermawannya. Qaribun minal jannah, ba'idun minannar, jauh dari api neraka. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Memang ada orang yang sama orang yang pelit. Saya yakin dari musola mau ada musola sama orang pelit mah gak sedekah. Ya, tapi sama orang yang dermawan pasti orang itu besar. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis lainnya, tahaddu, saling berhadiahlah kamu. Tahabbu, maka akan saling mencintai kamu. Kita saling bagi hadiah sama tetangga, sama saudara. Tahabbu, pasti kamu akan saling mencintai. Itu ciri orang yang takwa adalah sifatnya dermawan. Jadi kalau misalkan orang beriman, orang Islam, beriman ngakunya, kemudian ngaku bertakwa, kalau masih pelit belum jadi orang yang takwa. Mengatakan saya, Allah langsung. Wal kaziminal ghaiz, dan juga mampu menahan amarahnya. Jadi orang takwa. Kalau bicara amarah kan pasti semua orang punya sifat marah, kesel, dongkol, pasti itu mah sifat manusiawi. Tapi orang yang takwa tidak meledak-ledak amarahnya, mampu menahan emosinya. Ngomongin orang, dia bodoh lah, nggak ambil pusing. Ya, saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Tentu kita ada bahasa ya. Ya wajar dia ngomong, dia punya lisan. Untung dia tidak ngomongin. Sebab kalau orang dia ngomongin hidup lah, ya kejelekan kita pindah sama dia, amal jelek kita, ya amal baik dia bisa ditukar sama kita ambil. Dan apa sikap gibah dia, ya. Tapi ngomongin kalau kita benar, ya kita diomongin sama orang ini kita benar, ya diomongin baik, itu pahala dia pindah ke kita, kejelekan kita pindah ke dia, itu gibah. Ya. Orang yang digibah itu ada untungnya seperti itu, tapi marah umpama nggak pernah meledak-ledak. Wal kaziminal ghaiz, artinya selalu disimpan
gampang marah. Itu ciri orang yang takwa begitu. Ya, nggak gampang marah. Terus yang ketiga, wal afina 'anil nas, selalu sifatnya memaafkan sama manusia. Nggak pernah dia merasa dendam, ya, dimaafkan dia. Ini manusia, nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kadang-kadang orang gitu ya, orang nggak selamanya benar, nggak selamanya salah. Enak orang begitu. Nah, orang yang takut seperti itu, belum pun itu orang minta maaf, dia sudah maafkan. Itu ciri orang yang takwa. Ya cuma kan gampang ngomong ya, tapi kan masalahnya susah. Iya, itu ciri orang yang takwa. Jadi perbedaan antara Islam, iman, dan juga orang yang takwa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita jadi orang yang takwa, bukan cuma sekedar jadi orang Islam, bukan cuma sekedar jadi orang beriman, tapi jadi orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa. Bukan karena jibirnya, bukan karena jenggot yang panjang, bukan karena cungkrang, bukan karena jidat hitam, nggak ada semua itu. Ya. Bukan karena ilmunya juga, bukan karena nilai nilai takwanya. Kenapa Allah menghendaki itu? Mu'idat, no, siapin surga, kata Allah. Ya. Gua kasih tuntunannya itu Al-Quran, ikutin Al-Quran. Gua kasih contohnya sebagai uswatun hasanah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad punya akhlak yang sangat agung. Kalimat karim dengan kalimat azim lebih tinggi kalimat azim. Nah, contohnya artinya kalau kita pengen mencontoh Rasul sama dengan kita ikutin Al-Quran. Karena wahulul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Akan tetapi kita harus pandai, Pak. Ya. Pandai kenapa? Kita sama Rasulullah sudah jauh, gak pernah ketemu Rasulullah. Mimpi juga belum pernah mimpi ketemu Rasulullah. Udah 1444 lebih kita gak ketemu Rasulullah. Yang dijadikan uswah buat kita semua. Ama Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, kita juga kagak ketemu. Sama sahabat-sahabat lain juga kagak ketemu. Para tabi'in juga kita kagak ketemu. Sama aulia kita juga kagak ketemu. Maka salah satunya adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Pedoman umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Betul, Quran dan hadis. Tapi kita harus sadar, dari mana kita bisa kenal baca alif ba ta sa jim ha kha dal dal zain shin sin qad ta ain ain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah sampai bisa baca Fatihah, baca Al-Quran. Apakah boleh Rasul, apakah boleh sahabat, apakah boleh tabi'in, apakah boleh aulia? Pertanyaannya artinya boleh ulama. Makanya jangan tinggalkan orang yang mengajarkan kita di agama adalah guru kita. Kita tidak mungkin mengenal Al-Quran tanpa ulama. Tidak mungkin kita kenal Rasul tanpa ulama. Itulah sebabnya akrimu al-ulama, muliakan oleh kamu para ulama. Wa man akramal ulama faqad akramani. Siapa orang yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan aku, kata Rasul. Kita memuliakan guru kita sama dengan kita memuliakan Rasul. Karena kita nggak akan kenal semua itu tanpa guru kita. Ya orang sekarang kali mohon maaf ya. Ini biasanya nih orang di kita kalau maulid nih, ulama yang kita undang dari jauh, kita kira kita amplopin berapa dia? Pasti di atas 2 juta, Pak. Bener. Ini sama kenyataan realita nih di kampung saya. Pasti yang dipikirin tuh amplop kiai undang dari jauh, ya kan? Amplopnya 2 juta, 3 juta, 5 juta ke atas kayak.
Sementara kita belajar sama seorang ulama yang ada di tempat kita, dari Fatihah sampai kita bisa segala macam dari ulama setempat, ulama kita tinggalkan. Ulama yang dari jauh kita angkopin luar biasa, sampai gede begitu. Emang guru kita bukan? Pertanyaannya begitu aja. Apakah ibu pernah belajar sama itu orang ulama? Kan belum pernah. Sementara orang yang ngajarkan kita tinggalkan. Salah besar Pak. Salah besar. Kalau kita amplop sekian 5 juta, guru setempat seharusnya 5 juta. Tuh, ilmu mas sama. Dia menyampaikan Al-Quran, dia juga menyampaikan Al-Quran. Yang berjuang di kampung kita ulama setempat. Bukan dia, yang imamin kita ulama setempat. Yang ngedoain kita ulama setempat. Makanya jangan lupa sama ulama setempat, jangan salah kaprah. Ya. Karena orang kata Sayyidina Ali, man alamani harfan wahidan fahuwa abuka fiddin. Siapa orang yang mengajarkan kamu satu huruf, apalagi memang dia gurunya, sampai kita bisa baca Quran, bisa baca hadis, itu bapakmu dalam agama. Dia yang akan memberikan syafaat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dia akan bertanggung jawab apa yang dia sampaikan. Salah, dia tanggung jawab. Benar, dia pun akan tanggung jawab. Tapi ulama yang jauh, umpama kita udah lama kita kagak belajar sama dia. Nah, itu salah kaprah. Terkadang manusia seperti itu. Ya. Apalagi orang sekarang berani membid'ahkan begini bid'ah. Bicara bid'ah baik. Bid'ah itu ya enggak semuanya suatu perkara itu bid'ah jelek. Jangan mengkaji sesuatu waktu dolalatin finnar, setiap bid'ah itu dia masuk dalam neraka. Ya Allah ya. Ente ngaji alat dulu. Ya. Kalimat kullu di situ enggak dijamin bukan untuk semuanya. Ya, kan kalau ngaji alat kok begitu, Pak. Ya. Jangan sembarangan. Ente kenal kalimat taksa, ente paham enggak kalimat ba dalam bismillah itu apa? Sin itu apa? Ya, wow itu pemaknanya apa? Ya. Kalau nggak paham ilmu alat makanya sasar. Ya. Mohon maaf, kalau orang bangun rumah, ya, ilmunya ada di caranya tahu, tapi alatnya kagak punya, sendok kagak punya, gergaji kagak punya, ya, water pas kagak punya, ya, umpama bisa bagus orang kerjaan. Iya pakai tangan, yang punya, maju kagak ada. Nah pentingnya ilmu alat adalah untuk membongkar kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah qabihah, dolalah. Ya. Jadi jangan sembarangan bid'ah. Orang bicara bid'ah, ente bicara pakai unik. Bid'ah apa ya? Bid'ah kan? Iya, nggak sadar. Rasulullah nggak pernah bicara pakai unik. Artinya kalau bicara pakai unik, ente bid'ah. Bid'ah jelek apa bagus? Lebih bagus. Kalau untuk ngaji mah, iya, lu bid'ah. Ente naik motor ke sono kemari, bid'ah kagak? Lebih bid'ah hasanah. Quran berjuzul disusun sekarang bid'ah nggak? Bid'ah. Karena zaman Rasulullah belum ada mushaf disusun. Itu terjadi pada saat Sayyidina Utsman. Maka ada Rasul Utsmani sebutnya. Artinya kalau misalkan Quran tersusun dari 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai 30 juz, itu bid'ah hasanah. Nanti kalau bicara bid'ah, ini kan sembarang main bid'ah. Maulid bid'ah. Zaman Rasul nggak pernah maulid bid'ah. Bawa berkah paling dulu nggak ada bid'ah. Iya, ngaji itu harus sampai ke dalam, Pak. Kenapa? Harus betul-betul harus kita dalami mazhab Syafi'i dari ulama ke ulama. Ya jangan sampai kita seseorang itu membid'ahkan bid'ah ini, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah kalau maulid bid'ah, emang kalau maulid baca sholawat apa bukan? Kan baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, salawatlah kamu sekalian alaihi, kepada Nabi kita Muhammad. Lalu kalau rawi dari awal misalkan salawat semua isinya. Artinya kalau misalnya berani membid'ahkan,
udah berani menentang ayat Allah. Ya. Oleh karenanya jangan heran nanti suatu ketika di hari kiamat itu 73 golongan dari umat Nabi Muhammad yang selamat cuma satu. Siapa itu? Ahlu sunnah wal jamaah yang masih megang 4 dasar: Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Ini jangan kita lupakan nih. Quran hadis, masya Allah. Bukan bagus, cuma Quran tanpa guru. Ya ente nggak pegang ulama itu salah. Karena ibarat prosedur memang ada situ dulu. Ibarat Nabi, kita kan ketemu Nabi. Kita ketemu Imam Syafi'i juga kan. Tapi kita kenal semua dari ulama lah yang lebih tahu. Kita cuma tinggal ngikutin. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, banyak ulama-ulama pengarang kita. Ya, kita membaca Quran kan tahunya tidak ada baris ya, benar kan ya? Ya orang mikir ini kalimat apa ini begini ya? Iya, tapi ulama itu bekerja ulama semua. Ya. Makanya jangan lupakan ulama, ikutin ulama, insya Allah selama dari dunia sampai akhirat. Jadilah kamu kata Rasul aliman, orang yang alim. Kalau nggak jadi orang alim, dia muta'alim, belajar. Muta'alim kagak, mustami'an, dengerin. Ya, ngaji sebulan sekali, kajian ulama, kajian fikih hadis, harus ada mustami'an. Mustami'an kagak, muhibban, cinta sama ulama, kudu. Jangan kita sama ulama. Itu ada ulama orang kedua ya, ngaji betul baik. Ini salah, itu salah. Ibu kamu itu ada kalau yang menentang ajaran ulama sama juga menentang Rasul. Dialah yang lebih tahu dalam masalah agama. Kita tidak ikuti. Itu dia. Kita memuliakan ulama sama dengan memuliakan Rasul. Nggak terasa. Itu lepas pikir saya sudah ber-9 kurang dikit ini ya. Nah, itu bahas kan. Untuk itu kita jadilah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita sesuatu perkara yang menentang keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah tanpa kita ketahui gurunya, maka kita jangan organisasi. Kayak Wahabi kan inilah sedang manusia yang mesti disasar. Tahlilan bila. Kamu baca Yasin ya? Yasin ayat Quran bukan? Dalam arti orang baca Quran bid'ah dong. Nah itu tahlilan bid'ah, terus maulid bid'ah, ini bid'ah ya Allah ya Rabb. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita harus selamat dari dunia sampai akhir. Kita pengen selamat dari azab kubur. Emang ada azab kubur pasti itu. Rasulullah mau ngasih kabar. Ya. Kemudian kita pengen selamat di padang mahsyar. Jangan sampai kita tenggelam dengan keringat kita di saat matahari sejengkal di atas kepala kita. Ya. Kemudian kita pengen selamat di mizan, di timbangannya kita nanti. Kemudian kita pengen berjembat di siratal mustaqim, itu kalbarkil ketika kilat yang menyambar VIP. Ya. Bahwa berjembat di siratal mustaqim itu macam-macam cara Pak. Ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang pakai berlari, ada kayak kuda terbang. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Kita pengen kalbarkil hati, kayak kilat menyambar cepat langsung dia sampai ke surga. Kita pengen seperti itu. Ya. Pengen seperti itu. Pertama, rajinkan sholat 5 waktu berjamaah. Rajinkan sholat 5 waktu berjamaah. Itu dijamin nanti di jembatan siratal mustaqim yang kayak film yang menyambar sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga kita dekat sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersolawat kepada Nabi. Itu dia pengen seperti itu. Jangan sampai kita masuk ke neraka udah diadab, dikubur, kemudian keluar dari kita dikubur di padang mahsyar, kita menerima tangan kiri kita. Ini hati orang celaka. Menjubat siratal mustaqim, kemudian kita terpeleset jatuh masuk ke dalam neraka 70 tahun lamanya luar biasa. Ya. Ajar neraka, ada neraka jahanam, macam-macam di situ, ada neraka saqar. Ya. Jangan sampai seperti itu. Meskipun ada jaminan masuk surga, ya cuma kita ngerasain kayak tahu Pak. Diajak dulu di surga. Yang paling ringannya azab neraka itu adalah orang yang dipakai
mengeluarkan dari sendal dari api, kemudian sampai mendidih koloknya, keluar matanya, itu adalah yang paling ringan-ringannya. Nah, kita bayangin kalau kolok kita mendidih, ini sampai keluar, itu paling ringannya. Bagaimana yang beratnya? Ya. Makanya selalu kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dalam arti al-hadad minta baca. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk dalam surga tanpa melihat azab. Kita pengen seperti itu. Jadilah kita orang yang Islam, yang beriman, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin para ulama-ulama yang pengkajiannya dari Al-Qur'an, hadis. Jadi pedoman kita memang Al-Quran dan hadis, itu sumber hukum. Yang memutuskan hukum adalah ulama. Coba adakah perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Kagak ada Pak. Makanya mewajibkan kita sholat 5 waktu adalah para ulama dari sebagainya Rasul dari Isra dan Mi'raj kan. Ya, baru putuslah itu ulama dari Rasul sholat 5 waktu, Jumat, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nggak ada penjelasan dalam Al-Quran tentang sholat 5 waktu. Nggak ada dalam Al-Quran bahas masalah air wudhu seperti apa. Nggak ada. Maka disitulah ulama yang mengarang kitab dari ilmu fikih, mari itu ulama lah yang berjasa. Ikutin para ulama agar ibadah kita lurus, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, udah jam 9 kurang 5 menit, nggak terasa saya nggak bahas ini Pak nih. Ya ini memang itu sih arahnya jadinya ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini selalu diberikan sehat panjang umur, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu hamdaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasilul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fatah ya Alim ta'lana futuhal ma'rifah wa futuhat taufiq wal hidayah wa futuhal ilhami wal inayah. Allahumma saghir dunya bi ayunina wa anzil jalalaka fi qulubina. Rabbana yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa la tu'assir bina bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah